Cakra mitra utama, suara yang lantang, melawan badai hadapi rintang. Satu visi, satu tujuan di jalan panjang. Kita takkan jatuh, kita terus terbang. Kita takkan jatuh, kita terus terbang. Selamat datang di YouTube channel QHSCC Indonesia. Dengan saya Salman Al-Farisi. Kali ini kita sudah memasuki ke perencanaan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja ISO 45001 versi 2018. Oke, apa aja ya yang akan kita rencanakan untuk pembuatan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja ini? Yuk kita simak satu persatu. Yang pertama, tindakan untuk mengatasi resiko dan peluang. Nah, ketika merencanakan SMK 3, perusahaan harus mempertimbangkan isu internal dan eksternal. Tadi ya, sudah kita bahas. Terus kebutuhan dan harapan pihak yang berkepentingan. Ini juga sebelumnya sudah kita kaji. Dan termasuk persyaratan dan ruang lingkup dari sistem manajemen K3 perusahaan. Serta menentukan resiko dan peluang yang perlu dikelola untuk A. Memberikan jaminan bahwa sistem manajemen K3 dapat mencapai hasil yang diharapkan. B. Mencegah atau mengurangi pengaruh yang tidak diharapkan. C. Mencapai peningkatan berkelanjutan. Ketika menentukan risiko dan peluang dalam SMK 3, serta hasil yang diinginkan yang perlu dikelola, organisasi harus mempertimbangkan yang pertama, bahaya. Kedua, risiko K3 dan risiko lainnya. Ketiga, peluang K3 dan peluang lainnya. Yang keempat, persyaratan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya. Nah, dalam hal proses perencanaan ini, perusahaan menentukan dan menilai resiko serta peluang yang relevan dengan hasil yang diharapkan dari SMK 3 yang terkait dengan perubahan dalam perusahaan. Prosesnya atau SMK 3 itu sendiri gitu ya. Nah, dalam kasus perubahan yang direncanakan, permanen atau sementara, penilaian tersebut harus dilakukan sebelum perubahan dilaksanakan. Nah, perusahaan memelihara informasi yang berkaitan dengan satu, pengendalian resiko dan peluang. Yang kedua, proses-proses dan tindakan yang diperlukan untuk menentukan dan mengatasi resiko dan peluang sejauh yang diperlukan untuk memberikan keyakinan bahwa hal tersebut dilaksanakan sesuai rencana. 6.1.2 Identifikasi bahaya dan penilaian resiko dan peluang. Yang pertama, itu identifikasi bahaya. Perusahaan menetapkan, menerapkan, dan memelihara prosedur manajemen resiko dan peluang K3 untuk identifikasi bahaya yang sedang berlangsung dan proaktif. Prosedur ini mempertimbangkan tetapi tidak terbatas pada A. Bagaimana pekerjaan diatur, faktor sosial, termasuk beban kerja, jam kerja, victimization, pelecehan, dan intimidasi gitu ya. Nah, ini kepemimpinan dan budaya di organisasi ini juga gitu ya. Jadi kita perlu identifikasi hal itu. Terus yang kedua, yang B, kegiatan dan situasi yang rutin dan non-rutin. Ini termasuk bahaya yang ditimbulkan dari infrastruktur, peralatan, material, zat, dan kondisi fisik dari tempat kerja. Yang kedua, desain produk dan layanan, penelitian, pengembangan, pengujian, produksi, perakitan, konstruksi, penyampaian layanan, pemeliharaan, pembuangan gitu. Yang ketiga, faktor manusianya. Yang keempat, bagaimana pekerjaan dilakukan. C. Insiden yang relevan di masa lalu, internal atau eksternal organisasi, termasuk keadaan darurat, itu dan juga penyebabnya ya. Ini juga harus diidentifikasi gitu. Terus yang E itu adalah orang, termasuk pertimbangan satu, mereka yang memiliki akses ke tempat kerja dan kegiatan yang dilakukan, termasuk pekerja, kontraktor, pengunjung, dan lain-lain. Orang-orang di sekitar tempat kerja yang dapat terpengaruh oleh kegiatan organisasi. Yang ketiga, pekerja di lokasi yang tidak berada di bawah kendali langsung organisasi. F. Isu-isu lainnya, termasuk pertimbangan A. Desain kerja, proses, instalasi, mesin dan peralatan, prosedur operasi, dan pengaturan pekerjaan, termasuk penyesuaian dengan kebutuhan dan kemampuan para pekerja yang terlibat. B. Situasi yang terjadi di sekitar tempat kerja yang disebabkan oleh kegiatan yang berlangsung dengan pekerjaan di bawah kendali organisasi. C. Situasi yang tidak dikendalikan oleh organisasi dan terjadi di sekitar tempat kerja yang dapat menyebabkan cedera
dan gangguan kesehatan dalam hubungan kerja bagi orang-orang di tempat kerja. G. Perubahan aktual atau yang diusulkan dalam organisasi, operasi, proses, dan kegiatan dari SMK 3 tersebut. H. Perubahan pengetahuan dan informasi mengenai bahaya. Penilaian resiko K3 dan resiko terkait SMK 3 lainnya. Perusahaan menetapkan, menerapkan, dan memelihara prosedur manajemen resiko dan peluang K3 untuk yang pertama, menilai resiko K3 dari bahaya yang teridentifikasi, sementara mempertimbangkan efektivitas pengendalian resiko yang sudah ada. B. Menentukan dan menilai resiko lain yang terkait dengan penetapan, penerapan, pengoperasian, dan pemeliharaan SMK 3. Metodologi dan kriteria untuk penilaian resiko K3 harus didefinisikan dengan memperhatikan ruang lingkup, sifat, dan waktunya. Untuk memastikan metodologi dan kriteria tersebut proaktif, bukan reaktif, dan digunakan secara sistematis. Metodologi dan kriteria yang digunakan harus dipelihara dan disimpan sebagai informasi terdokumentasi. Nah, di sini selanjutnya yang ketiga, penilaian peluang K3 dan peluang terkait sistem SMK 3. Perusahaan menetapkan, menerapkan, dan memelihara prosedur manajemen risiko dan peluang K3 untuk menilai A. Peluang K3 untuk meningkatkan kinerja K3 dengan mempertimbangkan perubahan-perubahan yang direncanakan terhadap organisasi, kebijakannya, prosesnya, atau kegiatannya, dan 1. Peluang-peluang untuk menyesuaikan pekerjaan, pengaturan pekerjaan, dan lingkungan kerja dengan pekerja. Yang kedua, peluang-peluang untuk eliminasi bahaya dan mengurangi resiko K3. B. Peluang lainnya untuk memperbaiki sistem manajemen K3. 6.1.3 Penentuan persyaratan perundang-undangan dan persyaratan lainnya. Nah, di sini perusahaan menetapkan, menerapkan, memelihara prosedur identifikasi dan evaluasi peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya. Untuk yang pertama, menentukan dan memiliki akses persyaratan perundang-undangan terbaru dan persyaratan lainnya yang berlaku untuk bahaya, resiko K3, dan SMK 3 perusahaan. Yang kedua, B. Menentukan bagaimana persyaratan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya tersebut berlaku untuk organisasi dan apa yang perlu dikomunikasikan. C. Mempertimbangkan persyaratan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya ketika menetapkan, menerapkan, memelihara, dan meningkatkan SMK 3 secara berkelanjutan. Perusahaan memelihara dan menyimpan informasi terdokumentasi terkait persyaratan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya, dan harus memastikan bahwa informasi tersebut diperbarui untuk merefleksikan setiap perubahan yang terjadi. Nah, 6.1.4 Tindakan perencanaan. Perusahaan merencanakan A. Tindakan untuk 1. Mengatasi risiko dan peluang. Yang kedua, memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya. Yang ketiga, mempersiapkan dan menanggapi situasi darurat. B. Bagaimana cara untuk 1. Mengintegrasikan dan menerapkan tindakan-tindakan ke dalam proses SMK 3 atau proses bisnis lainnya. Kedua, mengevaluasi efektivitas tindakan-tindakan tersebut. Ketika merencanakan tindakan, perusahaan mempertimbangkan hierarki pengendalian dan hasil dari SMK 3. Ketika merencanakan tindakan-tindakan tersebut, organisasi harus mempertimbangkan praktek terbaik, pilihan teknologi, dan persyaratan keuangan, operasional, dan bisnis. 6.2 Sasaran K3 dan perencanaan untuk mencapainya. Nah, yang 6.2.1 kita bahas sasaran K3. Perusahaan menetapkan sasaran K3 pada fungsi dan tingkat yang relevan dalam rangka memelihara dan meningkatkan SMK 3 dan kinerja K3 secara berkelanjutan. Dalam hal ini, sasaran K3 harus A. Konsisten dengan kebijakan K3. B. Dapat diukur jika dapat dilakukan atau dapat mengevaluasi kinerja. C. Mempertimbangkan 1. Persyaratan yang berlaku. 2. Hasil dari penilaian risiko dan peluang. 3. Hasil konsultasi dengan pekerja dan perwakilan pekerja apabila ada. D. Dipantau. E. Dikomunikasikan. F. Diperbarui sebagaimana mestinya. Oke, kita masuk ke perencanaan untuk mencapai sasaran K3 tadi. Kriteria merencanakan bagaimana mencapai sasaran K3, perusahaan menentukan A. Apa yang dilakukan, B. Sumber daya yang diperlukan,
C. Siapa yang bertanggung jawab? D. Kapan diselesaikan? E. Bagaimana hasil-hasil akan dievaluasi, termasuk indikator-indikator untuk pemantauan? F. Bagaimana tindakan untuk mencapai sasaran K3 akan diintegrasikan ke dalam proses bisnis organisasi? F. Bagaimana hasil-hasil akan dievaluasi termasuk indikator-indikator untuk pemantauan ya. Nah, perusahaan memelihara dan menyimpan informasi terdokumentasi mengenai sasaran K3 dan rencana untuk mencapainya.